Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya tentunya masih di channel seputar Gcam. Oke, jadi di video kali ini saya akan share lagi salah satu konfigurasi terbaru dari channel seputar Gcam. Dan konfigurasi ini adalah untuk Gcam kita 2.0. Config ini adalah config Genkidama versi Astro ya teman-teman. Jadi di sini khusus saya buatkan untuk malam hari. Nah, apa saja keunggulan di config ini? Dia untuk malam hari itu ada perbedaan antara AWB on dan juga AWB off. Nanti akan kita review bareng-bareng untuk beberapa hasilnya. Jadi di sini sebelum kita lanjutkan ke videonya, dukung terus kemajuan channel ini dengan cara like, komen, subscribe, serta aktifkan juga lonceng notifikasinya agar nanti kalian semua tidak ketinggalan video Gcam dan config terbaru lainnya tentunya dari channel seputar Gcam. Oke, baik, sekarang kita lanjut dan sekarang kita udah ada di dalam Gcam kita 2.0-nya. Nah, sebelum kalian menggunakan Gcam-nya, usahakan nanti kalian clear data terlebih dahulu. Itu nanti tujuannya supaya sampah-sampah yang ada di Gcam sebelumnya nggak ketimpa di Gcam ini ya teman-teman. Oke, baik, sekarang kita lanjut. Dan untuk tutorial cara pemasangan config-nya, nanti kalian bisa cek link tutorial pemasangan config-nya ada di deskripsi video ini. Oke, baik, sekarang langsung aja kita restore config-nya. Dan di sini juga nanti saya sediakan dua format, yaitu ada format EUV dan juga JPEG. Oke, ini dia. Langsung aja di sini kita pilih file config-nya, kemudian kita klik tulisan kembalikan. Oke, misalkan untuk tampilannya udah berubah di sini, dan di sini untuk perubahannya dia akan muncul mode auto, infinity, 2 meter, selfie dan juga makro. Berarti config-nya udah berhasil kita restore. Dan sekarang langsung aja kita coba untuk mode malamnya terlebih dahulu. Kita cek lagi di sini untuk rinciannya. Di sini astronya kita matikan aja terlebih dahulu, AWB-nya kita on kan supaya nanti untuk saturasi warnanya bagus ya teman-teman. Untuk rasio gambar kita pakai yang standar aja. Oke, seperti ini kita tapkan ke objeknya. Kita kunci dulu fokusnya, langsung aja kita shoot. Kita tunggu aja dulu. Dia untuk proses mode malam biasa ini nggak lama, membutuhkan waktu 3-5 detik ya teman-teman, tergantung objeknya juga. Oke, ini untuk hasilnya udah muncul. Langsung aja kita cek untuk hasilnya. Oke, jadi seperti ini untuk hasil mode malam biasanya Gcam kita 2.0 config Genkidama versi Astro by seputar Gcam. Ini untuk karakter warnanya cukup bagus. Namun di sini kekurangannya untuk mode malam ini memang dia kurang detail dan sedikit agak noise juga ya teman-teman. Tapi untuk selebihnya ini udah lumayan cukup bagus. Jadi recommended untuk kalian yang nggak mempunyai tripod, kalian bisa menggunakan mode malam biasa aja. Oke, sekarang kita lanjut lagi dan sekarang kita coba tes di sini untuk mode astrofotografinya. Oke, sekarang kita cek lagi untuk rinciannya. Di sini untuk astro yang kita pakai yang 8 detik, AWB-nya di sini kita on kan, rasio gambar kita pakai aja yang standar. Oke, seperti ini kita tapkan lagi ke objeknya. Misalkan dirasa udah fokus, langsung aja kita shoot. Misalkan kurang fokus seperti ini, dan ini kurang fokus ya teman-teman, kita ulangi lagi. Kita set dulu ke mode portrait, kemudian ke mode malam seperti ini. Kita tap lagi ke objeknya, misalkan udah fokus, langsung aja kita shoot. Jadi untuk mencari fokus supaya hasilnya memang benar-benar maksimal, nanti kalian tapkan fokusnya ke bagian sudut yang ada cahaya ini ya teman-teman, seperti ini contohnya. Dan nanti dia akan berhasil. Oke, kita tunggu aja dulu. Nanti ini nggak perlu kalian tunggu sampai jeda waktunya selesai. Hasil udah muncul seperti ini, bisa juga kalian langsung stop, atau kita tunggu di tengah-tengahnya ya teman-teman, seperti ini. Coba langsung aja kita stop. Oke, ini dia untuk hasilnya udah muncul. Kita tunggu aja dulu. Oke, jadi seperti ini untuk hasil dari mode astrofotografi Gcam kita 2.0 menggunakan config Genkidama versi Astro by seputar Gcam. Cukup jauh sekali perbedaannya dibandingkan dengan mode malam biasa tadi. Dan ini ada perubahan warna karena dia berpengaruh terhadap cuaca juga ya teman-teman. Seperti yang kita lihat tadi di mode malam biasa, dia agak lebih ke biru. Dan di mode Astro ini dia untuk saturasi warnanya lebih hidup ya teman-teman. Dan ini AWB-nya kita on kan, cukup bagus untuk warna yang dihasilkan. Dan untuk detailnya pun ini masih kelihatan cukup detail.
Oke, sekarang kita coba lagi. Dan untuk selanjutnya di sini kita coba tes untuk mode astrofotografinya lagi. Di sini untuk rinciannya AWB-nya kita off kan. Untuk time-nya di sini kita pakai astro yang 8 detik ya, teman-teman. Kita tapkan lagi ke objeknya seperti ini. Misalkan nanti dirasa udah fokus, langsung aja kita shoot. Oke, nice. Langsung aja kita shoot, kita tunggu dulu. Dan ini untuk prosesnya 1 menit 22 detik. Jadi kita tunggu aja sampai hasilnya benar-benar muncul, nanti langsung aja kita stop. Oke, kita tunggu aja dulu proses HDR-nya sampai selesai. Oke, jadi seperti ini untuk hasilnya, dan ini posisi AWB-nya kita off kan. Dia untuk warnanya lebih gonjreng dibandingkan dengan AWB yang kita on kan tadi ya, teman-teman. Jadi di sini lebih rekomendasi kalian gunakan AWB on karena dia untuk karakter warnanya nggak terlalu over saturation. Dan misalkan AWB-nya kita off kan, dia lebih agak ke kuning-kuningan ya, teman-teman. Jadi ini sesuai dengan kebutuhan kalian aja, nanti kalian sesuaikan. Misalkan kalian suka warna yang agak gonjreng, kalian bisa off kan AWB-nya. Misalkan kalian suka dengan warna yang agak lebih dingin, kalian bisa on kan AWB-nya. Oke, kita coba tes lagi di objek lain. Dan sekarang kita coba ganti objek. Di sini AWB-nya kita on kan. Ini masih kita coba mode astrofotografinya ya, teman-teman. Jadi beda objek, nanti dia beda juga untuk tone warna dan juga hasilnya. Oke, langsung aja kita shoot, kita tunggu aja dulu. Dan ini untuk timenya dia 2 menit. Nanti misalkan hasil udah muncul, langsung aja kita stop. Oke, kita tunggu dulu proses HDR-nya sampai selesai. Oke teman-teman, jadi seperti ini untuk hasil yang barusan. Dan ini AWB-nya kita on kan, mode astrofotografi. Kalian bisa lihat sendiri untuk tone warnanya benar-benar cukup bagus. Untuk ketajamannya pun ini benar-benar cukup tajam. Bisa kalian lihat sendiri di bagian pepohonan ini maupun di bagian objek yang lain ya, teman-teman. Benar-benar cukup bagus dan cukup recommended. Config ini kalian gunakan di malam hari. Dan untuk warna langitnya pun ini di bagian awan-awannya pun masih kelihatan cukup jelas. Oke, sekarang kita lanjut, kita coba tes lagi di objek lain. Oke, jadi selanjutnya di sini kita coba lagi di sini untuk mode astrofotografinya. Dan di sini kita coba untuk dua opsi ya, teman-teman. Kita coba AWB off dan juga AWB on. Di sini kita cek lagi untuk rinciannya. AWB-nya di sini kita on kan, astronya di sini kita pakai yang 8 detik. Kemudian untuk rasio gambar di sini kita pakai yang rasio gambar 4:3. Oke, langsung aja kita shoot. Oke, nice. Kita tunggu dulu proses pengambilan gambarnya. Nanti misalkan hasil udah muncul, langsung aja kita stop. Nggak perlu kita tunggu sampai jeda waktunya selesai. Oke, dan ini untuk hasilnya udah menyimpan. Jadi kita tunggu dulu proses HDR-nya sampai selesai. Oke, jadi seperti ini untuk hasil yang barusan. Kita coba tes di objek yang berbeda. Jadi ini bisa kalian lihat sendiri, ini untuk kualitas gambar dan kualitas dynamic range-nya benar-benar cukup bagus. Dan kalian bisa lihat sendiri tadi untuk kondisi aslinya lumayan cukup gelap. Dan kita shoot di sini menggunakan Gcam Nikita 2.0 config Genki Dama versi Astro by seputar Gcam. Dan ini detailnya benar-benar cukup detail dan cukup jernih. Dan ini juga minim noise ya, teman-teman. Oke, jadi sekarang kita coba tes lagi. Oke, selanjutnya di sini kita coba off kan AWB-nya, nanti kita bandingkan AWB off dan juga AWB on. Oke, kita tapkan lagi ke objeknya seperti ini. Misalkan kurang fokus, kita coba ulangi lagi. Kita set ke mode potret, kemudian kita balik lagi ke mode malam. Setelah itu kita tapkan ke objeknya seperti ini. Dirasa udah fokus, langsung aja kita shoot. Jadi misalkan nanti kalian memang benar-benar kesulitan mencari fokus, kalian bisa menggunakan fokus jarak jauh ya, teman-teman.
Oke, kita tunggu aja dulu, nanti 30 detik ataupun setengah udah berjalan, langsung aja kita stop. Oke, dan ini untuk hasilnya udah menyimpan. Oke, jadi seperti ini untuk hasil yang barusan, dan ini AWB nya kita off kan. Dan untuk karakter warnanya ini lebih konjreng ya teman-teman, tapi untuk kualitas detailnya memang benar-benar cukup detail. Kalian bisa lihat sendiri, minim noise juga. Di bagian langitnya pun ini bisa kalian lihat sendiri, masih kelihatan cukup jelas. Dan ini tadi AWB nya yang kita on kan, ini AWB yang kita off kan. Jadi AWB on dan juga AWB off itu mempunyai karakter yang berbeda ya teman-teman. Oke, jadi di sini selanjutnya terakhir kita coba tes masih di objek yang sama, objek yang barusan. Di sini kita coba tes shoot untuk mode malam biasa. Astronya di sini kita matikan, AWB-nya kita on kan, kita tapkan lagi ke objeknya seperti ini. Oke, langsung aja kita shoot. Dan ini untuk mode malam biasa, dia untuk prosesnya lebih cepat ya teman-teman dibandingkan dengan mode astrofotografi. Dan untuk hasilnya pun beda dibandingkan dengan mode astrofotografi. Oke, jadi seperti ini untuk hasil mode malam biasanya. Gcam ini kita 2.0 config Genki Dama versi Astro by Seputar Gcam. Dan ini sebetulnya untuk tone dan karakter warnanya saya lebih suka mode malam biasa dibandingkan dengan mode Astro ya teman-teman. Tapi balik lagi ke selera masing-masing. Namun di sini kekurangannya, dia di mode malam biasa ini dia untuk detailnya sebenarnya sih ini masih lumayan cukup detail. Namun di sini sedikit lebih noise ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri, ini banyak sekali bintik-bintiknya, dan untuk noise-nya ini lumayan dibandingkan dengan mode Astro. Memang keunggulan di mode Astro ini dia minim noise, dan untuk jernihnya pun lebih jernih mode Astro dibandingkan mode malam. Tapi ini untuk karakter di mode malam biasa, config ini dia udah lumayan cukup bagus dibandingkan dengan config-config sebelumnya. Oke, jadi saya rasa cukup sekian dulu video kali ini. Terima kasih atas waktunya sudah menonton. Nantikan juga Gcam dan config terbaru lainnya dari channel Seputar Gcam. Dan untuk link confignya kalian bisa download gratis di deskripsi video ini. Jangan lupa kalian share ke sosial media kalian.